tolong silakan duduk di depan aku. Ya, kamu bisa lurusin kaki, bisa tiduran, bisa sambil selimutan, pakai bantal. It's okay. Please make yourself comfortable. Dan gak lupa juga aku mau kasih kamu teman Among Us hitam aku. Ya, kamu bisa peluk dia sama aku bacain kamu cerita, jadi kamu bisa lebih nyaman. Ya, aku pinjam buat kamu ya. Dipinjam, jangan dibawa pulang, oke? Udah enak. Oke, good. Dan aku juga punya ini. Isinya ada teh manis hangat yang tadi aku udah bikin buat kamu. Tunggu sebentar ya. Ada lagi gelasnya. Oke. Ini dia. Tenang aja. Untuk tadi botolnya itu dia udah ada filter. Jadi gak mungkin ada serbuk-serbuk teh atau semacamnya yang masuk ke sini, oke? Jadi aman. Tolong dinikmati. Kalau nggak aku sedih loh. Oke. Ya. Wah, enak gak? Enak kan? Bisa bikin perasaan dan pikiran kayaknya lebih tenang gitu. Bagus deh, aku senang banget dengarnya. Thank you ya, makasih. Tolong dihabisin. Udah nyaman belum? Posisinya mungkin kepalanya atau kakinya atau gimana? Udah enak? Kalau udah enak kita bisa mulai. Oke, yuk kita mulai. Oke, kita mulai ya. Cerita rakyat yang pertama. Kisah ini bermula dari seorang pemuda bernama Toba. Ia merupakan yatim piatu yang hidup sebatang kara. Pekerjaan sehari-hari Toba adalah memancing atau bekerja di ladang. Suatu hari, Toba memutuskan untuk memancing di sungai untuk dijadikan sebagai lauk makanan. Beruntungnya, mata air yang dilemparkannya kali ini dapat berhasil menangkap seekor ikan besar. Ikan besar ya, kita nggak tahu itu ikan apa. Ikan tersebut berhasil menarik perhatian dari Toba karena bentuknya berbeda dari ikan yang lainnya. Warna ikan itu adalah kekuningan dan sisik-sisiknya berwarna keemasan. Toba semakin terkejut ketika melihat ikan tersebut berubah menjadi seorang perempuan yang cantik dan jelita. Tuhan, aku adalah kutukan dewa karena telah melanggar larangan besarnya. Telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai makhluk yang menyentuh tubuhku. Karena Tuhan telah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuhan ini, ungkap perempuan tersebut. Jadi ikan itu berubah jadi perempuan dan dia mengungkapkan hal tersebut kepada si Toba. Toba akhirnya membawa perempuan itu ke rumahnya, dan karena kecantikan dimiliki oleh perempuan itu, Toba meminta izin untuk menikahinya. Perempuan itu lantas menyetujuinya, tetapi dengan syarat. Permintaanku hanya satu. Hendaklah Tuhan untuk menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuhan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuhan menyatakan kesediaan Tuhan untuk menutup rahasiaku ini, maka aku bersedia menjadi istri dari Tuhan, ungkap perempuan tersebut. Toba pun menyetujuinya dan mereka pun akhirnya menikah. Pernikahan tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Keduanya hidup dalam kebahagiaan dan kesederhanaan hingga akhirnya mereka memiliki seorang putra bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang memiliki kepribadian cukup nakal dan sulit untuk dimintai tolong. Bahkan Samosir pun hanya ingin tidur-tiduran saja di rumahnya dan tidak mau menolong orang tuanya. Selain itu juga, Samosir juga memiliki nafsu makanan cukup tinggi. Jadi Toba itu mencari lauk pauk yang lebih dari biasanya dia cari. Biasanya mungkin dia cari cuma beberapa ikan, tapi semenjak Samosir itu besar dan dewasa, Toba ini jadi harus bekerja lebih keras untuk mencari makan untuk mereka bertiga. Suatu hari, sang ibu meminta tolong kepada Samosir untuk membawakan bekal makanan kepada ayahnya Toba yang sedang bekerja di ladang. Meski malas, tetapi Samosir pun membantu ibunya untuk mengantarkan bekal tersebut kepada ayahnya. Tetapi di tengah perjalanan, sayangnya Toba ini merasa lapar sekali dan tidak tahan laparnya sampai
ia memakan bekal yang harusnya untuk ayahnya Toba, tetapi dimakan oleh Samosir. Jadi tadi bekal kotak makan yang berisi makanan itu dimakan oleh Samosir karena lapar di tengah jalan. Harusnya itu buat Toba, tapi Samosir makan bekalnya. Setelah makan bekal itu, dia pun melanjutkan perjalanan ke ladang untuk memberikannya kepada Toba. Tentu saja ketika dibuka itu sudah kosong, udah gak ada makanannya. Dan Toba sangatlah marah dan bahkan ia membentak Samosir dan tidak sengaja berkata bahwa, "Samosir, kau adalah anak ikan." Jadi Toba ini udah terlalu emosi sehingga dia berkata hal yang seharusnya tidak ia katakan, bahwa Samosir dibilang anak dari seekor ikan oleh Toba, ayahnya. Mendengar hal ini, Samosir pun langsung pergi dan berlari ke ibunya untuk menceritakan semuanya kepada ibunya. Dan apa yang diceritakan oleh Samosir kepada ibunya membuat ibunya sangat marah dan murka karena Toba telah melanggar janjinya. Tidak lama dari itu, Samosir dan ibunya pun menghilang, dan tanah yang mereka pijak sebelumnya mengeluarkan air yang begitu banyak. Air tersebut dalam sekejap membuat seluruh daratan yang ada di sekitarnya dipenuhi dengan air hingga menenggelamkan desa tersebut, membentuk sebuah danau. Kini danau tersebut dikenal dengan Danau Toba, dan pulau yang ada di tengahnya adalah Pulau Samosir. Wow, selesai cerita pertama tentang Danau Toba. Gimana menurut kamu? Cerita ini tuh cukup legenda, cukup terkenal ya, dari aku kecil hingga sekarang di Indonesia. Dulu bahkan beberapa ada filmnya di TV menceritakan tentang legenda ini. Banyak versi tentunya ya, tapi cerita yang aku bacain ke kamu kali itu versi yang paling mendekati versi aslinya. But aku nggak tahu tetap ya asli itu seperti apa, kita nggak tahu kan, ini cerita legenda. Kebenarannya belum tentu bisa dibuktikan secara fakta gitu. But well, seru juga sih ceritanya. Oke, itu cerita pertama. Mari kita lihat cerita kedua. Cerita kedua kali ini adalah Telaga Warna. Untuk cerita tentang Danau Toba tadi, aku tuh udah sering banget dengar dari kecil, bahkan aku nonton filmnya. Tapi kalau Telaga Warna ini aku sama sekali belum pernah tahu legenda seperti apa, cerita seperti apa, menceritakan apa, aku nggak tahu. Jadi mari kita sama-sama baca dan menikmati. Oke, lanjut ya. Telaga Warna. Dahulu kala ada seorang raja dan permaisuri yang mendambakan seorang anak yang sangat-sangat mereka inginkan. Jadi raja dan permaisuri sedang menantikan kehadiran buah hati bagi mereka. Oh, that's so sweet. Mereka sudah bertahun-tahun menunggu kehadiran buah hatinya, tetapi tidak kunjung datang. Hingga akhirnya sang raja memutuskan untuk bertapa di sebuah hutan. Di sana, sang raja terus berdoa dan memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk segera diberikan seorang anak. Tak lama setelahnya, doa sang raja pun terkabul. Sang permaisuri berhasil hamil dan melahirkan seorang putri yang cantik jelita. Raja dan permaisuri pun sangat bahagia dan seluruh rakyat pun bersuka cita untuk menyambut kelahiran sang putri raja. Sang putri hidup dalam kemewahan dan sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Apapun yang sang putri inginkan pasti segera dikasih oleh orang tuanya. Dan semua kemauan putri harus dituruti oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu sang putri tumbuh menjadi gadis yang angkuh dan sangat sombong. Pada suatu hari menjelang sang putri yang beranjak berumur 17 tahun, sang raja pun berkelana ke seluruh negeri untuk mencari kado terbaik yang bisa diberikan kepada putrinya itu. Sang raja pun sangat mencari kado yang sangat istimewa, yang sangat spesial untuk putri kesayangannya tersebut. Lalu tibalah ketika sang raja di sebuah desa dan ia bertemu seorang pengrajin tua. Raja membeli sesuatu yang sangat dan paling istimewa, yang paling berharga dari pengrajin tersebut. Ini adalah sebuah kalung yang sangat istimewa, terbuat dari untaian permata-permata yang sangat luar biasa. Tidak pernah aku lepaskan kepada siapapun kecuali untuk raja, ujar sang pengrajin tua sembari terbatuk-batuk. Terima kasih Pak Tua, anakku pasti senang sekali mendapatkan hadiah indah ini, ujar sang raja. Lalu tepat di hari ulang tahun yang ke-17
ucap sang putri yang sangat di luar dugaan. Sang putri menyolaknya dengan sangat kasar hingga melukai hati sang raja dan permaisuri. Walaupun sang raja dan permaisuri sangat terluka dengan respon kasar putrinya, tetapi mereka berdua masih bersabar untuk membujuk putrinya tersebut. Tetapi tetap respon sang putri tidak berubah. Dia berkata, "Tidak, aku tidak suka kalung ini. Kalung ini terlihat sangat murah dan jelek sekali." Lalu membantingnya ke lantai hingga kalung permata warna-warni yang indah itu tercerai-berai ke seluruh sudut ruangan. Raja dan permaisuri ketika melihat hal itu sangat sedih sekali, hingga tiba-tiba sang permaisuri menjadi sangat sedih dan menangis terisak-isak. Perlahan tangisan permaisuri semakin menjadi-jadi dan menyayat hati, sehingga seluruh rakyat yang hadir dan mendengarnya turut menangis juga karena mendengarkan tangisan sang permaisuri. Mereka sangat sedih dan kecewa melihat tingkah laku putri yang sangat mereka sayangi itu. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Air tersebut menghanyutkan permata-permata warna-warni yang berserakan hingga membentuk sebuah danau. Wah, selesai sudah cerita kedua. Dan aku pertama kali dengar cerita ini, dan kemarin aku sempat ke Telaga Warna, dan wow, bagus. Aku nggak tahu aku ke Telaga Warna itu waktu cuaca lagi tidak baik, jadi lagi gelap, jadi mungkin air nggak kelihatan warna-warni seperti yang diceritakan oleh cerita ini. Tetapi well, ini hanya cerita, kita tidak tahu faktanya seperti apa. Ini hanya cerita legenda yang tersebar dari rakyat yang menjadi urban legend ya, seperti ini. Danau Toba dan Telaga Warna yang cukup terkenal di Indonesia. So, gimana cerita rakyat kali ini aku bacain buat kamu? Seru apa enggak? Kalau kamu mau lagi, kita boleh coba di kesempatan berikutnya. Tapi tolong kamu kasih saran, enaknya mau judul cerita rakyat apa? Boleh kamu kasih tahu ke aku. Nanti kamu chat aja di bawah ya. Oke.